Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Memria, dosen program studi Bahasa Inggris, program Sarjana Terapan, jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manajemen waktu dan produktivitas PKL. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa praktek kerja lapangan yang sering kita kenal dengan istilah PKL atau magang itu merupakan salah satu program yang biasa kita peroleh di bangku perkuliahan. Tujuannya apa? Untuk agar mahasiswa memperoleh real atau pengalaman real di dunia kerja. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu mahasiswa perhatikan sebelum mengikuti PKL atau magang tersebut, dan salah satunya adalah bagaimana kita memanage waktu kita dan juga bagaimana kita bisa memaksimalkan kemampuan kita dan bagaimana dengan menggunakan waktu tersebut sehingga kita bisa mencapai produktivitas PKL yang lebih maksimal. Oke, teman-teman, kita lihat dulu apa sih manajemen waktu itu, apa definisi dari manajemen waktu itu. Jadi manajemen waktu adalah proses mengatur, merencanakan, dan juga mengontrol bagaimana seseorang itu membagi waktunya untuk berbagai aktivitas. Jadi sometimes dalam kehidupan kita, itu kita memiliki ada beberapa aktivitas yang perlu kita selesaikan. Nah, manajemen waktu bagaimana kita bisa mengatur waktu kita itu sehingga aktivitas-aktivitas kita ini bisa berjalan dengan baik. Well, setelah melihat apa pengertian dari manajemen waktu, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal mengapa manajemen waktu itu penting. Jadi, ada beberapa alasan kenapa diperlukan kita menganggap bahwa manajemen waktu itu penting. Yang pertama adalah mengurangi stres. Kenapa dikatakan mengurangi stres? Karena ketika kita mampu memanage waktu kita dengan baik, maka kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas kita atau list aktivitas kita tanpa harus terburu-buru. Dan selain itu, salah satu pentingnya manajemen waktu adalah bisa meningkatkan produktivitas, ya. Jadi kalau kita bisa memanage waktu kita dengan baik, kita akan bisa lebih fokus pada hal-hal yang lalu hal penting lainnya mengapa dikatakan bahwa manajemen waktu itu penting adalah untuk mencapai tujuan kita. Jadi sometimes kalau kita bekerja itu ada tujuan-tujuannya, ada goals yang ingin kita capai. Jadi dengan adanya manajemen waktu, kita bisa mengetahui yang mana sih tujuan jangka pendek dan yang mana tujuan jangka panjang kita. Lalu poin penting yang lain kenapa kita harus memanage waktu kita dengan baik yaitu untuk mencapai keseimbangan. Yang mana sih yang dikatakan mencapai keseimbangan di sini? Jadi kalau kita bisa memanage waktu kita, maka kita akan bisa mengatur waktu kita secara efektif antara yang mana pekerjaan, antara waktu dengan keluarga dan waktu untuk healing atau rekreasi. Ya, tapi tidak dapat pula kita pungkiri ya bahwa ketika kita ingin memanage waktu kita atau mengelola waktu kita, sometimes kita akan menemukan beberapa tantangan ya, utamanya dalam melaksanakan proses PKL atau magang. Yang pertama, sometimes tantangan yang paling sering muncul dan sering muncul di awal adalah penyesuaian dengan lingkungan kerja yang baru. Karena dalam tahap awal kita melakukan PKL itu ada masa adaptasi ya, yang dimana pengelolaan waktu kita untuk aktivitas-aktivitas kita sebelumnya dengan aktivitas kita setelah mengikuti PKL ini mungkin akan sedikit ada perubahan. Jadi sometimes kita melakukan penyesuaian dulu dengan lingkungan kerja kita yang baru. Nah, ini merupakan salah satu tantangan yang sering yang akan kita jumpai saat ingin mengelola waktu kita ketika kita sedang melaksanakan PKL.
selain itu, sometimes ketika kita dalam proses melaksanakan PKL atau magang itu akan banyak tugas yang mesti kita selesaikan. Namanya kita masuk dalam dunia kerja, ada beberapa pekerjaan yang mesti kita selesaikan, dan itu kan sometimes pekerjaan itu ada waktu deadline, istilahnya seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu tantangan juga ketika kita ingin mengelola waktu kita. Lalu tantangan berikutnya yang mungkin teman-teman hadapi yaitu adanya gangguan eksternal. Jadi gangguan eksternal itu bisa jadi berupa media sosial ataupun chat, WhatsApp dan seterusnya, karena ya sometimes kita ini tidak bisa lepas dari handphone ya, atau dunia maya yang biasanya ini akan mengganggu kita. Ketika kita sudah mengelola waktu kita sudah mengatur waktu kita, tapi karena ada gangguan dari luar seperti yang tadi itu, yang penggunaan media sosial yang berlebihan, maka itu akan menjadi salah satu tantangan juga ketika kita ingin mengelola waktu kita dengan baik. Lalu tantangan berikutnya yang juga sering muncul adalah kurangnya prioritas dalam pekerjaan. Jadi kalau teman-teman ingin mengelola waktunya, memanage waktunya dengan baik, maka diperlukan adanya skala prioritas. Karena kalau kita tidak punya prioritas, maka pengelolaan waktu itu juga akan menguap istilahnya ya. Jadi teman-teman perlu mengetahui, dan kalau bisa kita berusaha menghindari tantangan-tantangan ketika kita ingin mencoba memanage waktu kita dengan baik, utamanya saat melaksanakan PKL. Nah, ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan ketika kita ingin memanage waktu kita. Salah satu teknik yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan teknik prioritas. Yang mana sih yang dinamakan teknik prioritas? Jadi teknik prioritas itu adalah salah satu cara kita untuk memprioritaskan tugas dengan menggunakan Eisenhower Matrix. Jadi ada semacam matrix yang dimana matriks ini kita membagi skala prioritas kita menjadi 4. Jadi yang paling pertama itu adalah paling pertama dalam matriks tersebut itu adalah poin penting dan mendesak. Jadi kalau kita aktivitas kita atau tugas-tugas kita masuk dalam matriks penting dan mendesak, maka itu harus segera dilakukan. Lalu poin kedua dalam skala prioritas ini adalah penting tetapi tidak mendesak. Nah, untuk aktivitas-aktivitas kita atau tugas-tugas kita yang masuk dalam poin kedua ini, maka itu bisa dijadwalkan. Kemudian untuk poin ketiga dalam matriks skala prioritas ini, yaitu tidak penting tapi mendesak. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sebenarnya tidak penting tapi mendesak untuk segera diselesaikan. Nah, untuk poin ini maka tugas-tugas tersebut itu bisa didelegasikan. Lalu untuk poin terakhir dalam skala prioritas adalah tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu bisa kita hapus dari daftar kalau memang tidak ada waktu yang cukup untuk itu. Oke, teman-teman. Selain teknik prioritas tadi, ada teknik lain yang bisa kita gunakan dalam memanage waktu kita, yaitu dengan menggunakan teknik time blocking. Jadi kita sudah memblok ya waktu kita. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Jadi time blocking ini adalah teknik di mana Anda menjadwalkan waktu tertentu untuk tugas-tugas spesifik. Dan setiap tugas itu memiliki blok waktu yang ditentukan yang membantu kita menghindari dan memungkinkan kita untuk fokus penuh pada satu hal dalam satu waktu. Jadi mungkin tanpa teman-teman sadari tanpa mengikuti PKL sekalipun, itu sometimes kita menggunakan teknik time blocking. Jadi misalnya
besok kita ada perkuliahan tentang mata kuliah reading, dan kita sudah menjadwalkan bahwa setiap jam 7 malam sampai jam 10 itu saya akan mengulang kembali materi yang akan saya pelajari besok. Nah, seperti ini juga teknik time blocking. Jadi misalnya kita ada pekerjaan yang kita sudah jadwal, kita sudah tentukan dan sudah masuk ke dalam list kita. Nah, itu kita bisa menggunakan time blocking. Saya mau mengerjakannya, saya ingin menjadwalkan pekerjaan ini selesai saya kerjakan pada hari ini jam sekian gitu. Dan itu salah satu cara kita bisa memanage waktu kita, ya. Tapi tetap kita harus mencoba menghindari tantangan yang sudah Mem sebutkan tadi. Karena kalau kita sudah menjadwalkan misalnya, terus kita terganggu lagi dengan faktor luar, seperti misalnya kita buka sosial media lagi, nah itu mungkin akan tidak berguna lagi teknik time blocking ini. Jadi untuk teknik time blocking ini diperlukan konsistensi dari teman-teman ya, untuk memblok misalnya jadwal kita untuk menyelesaikan satu tugas tertentu atau satu pekerjaan tertentu. Well, seperti yang Mem bilang tadi, bahwa sometimes ketika kita ingin mengelola waktu kita dengan baik, akan ada beberapa tantangan, akan ada beberapa gangguan ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari gangguan tersebut. Gunanya untuk apa? Untuk mengelola waktu kita dengan efektif, dan penting untuk mengelola gangguan sehingga ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu matikan notifikasi yang tidak penting, karena utamanya sekarang gadget itu sudah tidak bisa lepas dari kita. But jika kalian sudah misalnya tadi sudah menentukan time blocking ya, sudah menentukan jadwal-jadwal untuk tugas-tugas tertentu, maka kalian bisa untuk mematikan sementara notifikasi-notifikasi yang mungkin dianggap tidak penting. Lalu strategi yang kedua bisa kita lakukan dengan membuat lingkungan kerja yang nyaman dan tenang. Jadi ini bisa kita lakukan juga. Jadi dalam dunia kerja atau di tempat kerja nantinya mungkin akan ada tempat-tempat di mana kita bisa melakukan pekerjaan kita tanpa ada gangguan dari orang lain atau dari faktor-faktor lain seperti yang sosial media tadi. Jadi kita bisa mungkin mencari tempat yang lebih tenang atau tempat yang lebih nyaman, lebih tenang dari gangguan. Nah, dengan demikian mungkin kita akan meminimalisir gangguan dari luar. Nah, salah satu cara lagi untuk menghindari gangguan adalah dengan menetapkan batasan waktu penggunaan media sosial atau aplikasi non-produktif, seperti misalnya aplikasi bermain game atau live streaming dan seterusnya. Itu perlu kita batasi juga ya. Nah, teman-teman, jadi ketika kita melakukan time management dengan baik, itu secara tidak langsung akan juga mempengaruhi produktivitas kita selama PKL. Apa sih produktivitas dalam PKL itu? Jadi produktivitas dalam PKL itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan hasil yang maksimal. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas kita, khususnya selama melaksanakan PKL atau magang. Yang pertama adalah menjaga kesehatan dan kebugaran. Jadi jangan sampai teman-teman karena sudah fokus dengan pekerjaan sehingga lupa akan kesehatan dan kebugarannya. Lalu yang kedua yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan menyelesaikan tugas dengan fokus penuh. Jadi teman-teman melakukan PKL ini itu harus fokus dan memang konsisten ya. Kemudian yang ketiga adalah mencatat hasil pekerjaan dan evaluasi harian. Jadi teman-teman juga bisa membuat semacam jurnal harian ya,
yang teman-teman catat, apa sih yang sudah kita raih hari ini dan seperti apa evaluasinya. Mungkin ada kekurangan atau sometimes mungkin ada yang perlu diperbaiki untuk kedepannya gitu. Lalu yang keempat adalah dengan komunikasi yang baik dengan pembimbing. Jadi teman-teman jangan lupakan bahwa kalian PKL itu tidak sendiri. Kalian bisa berkomunikasi mungkin dengan pembimbing kalian, dengan dosen kalian, atau dengan tutor kalian yang ada di tempat PKL. Nah, itu bisa kalian melakukan komunikasi yang konsisten, supaya kalian bisa mengkomunikasikan mungkin ada kendala atau ada hal-hal yang ingin kalian rencanakan, misalnya ingin menanyakan pendapat dari tutor kalian mungkin ya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan melakukan komunikasi yang baik. Lalu bisa juga dengan selalu belajar dan mencari pengalaman baru. Jadi teman-teman, PKL ini sebenarnya masih dalam proses belajar dan memang hidup itu adalah tetap belajar ya. Jadi ketika teman-teman melakukan PKL, kalian tidak tertutup peluang untuk tetap terus belajar dan mencari hal yang baru. Dan kalian boleh bertanya, kalian boleh membaca atau mencari sumber-sumber ilmu yang bisa kalian akses seperti itu. Oke, teman-teman, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi ini adalah yang pertama, manajemen waktu yang baik itu membantu meningkatkan produktivitas kita selama PKL. Lalu kesimpulan yang kedua, kita bisa menggunakan metode ya, teknik yang sesuai dengan kebutuhan pribadi kita. Jadi kita bisa menggunakan mungkin tadi teknik skala prioritas atau mungkin teknik Pomodoro yang sesuai dengan kebutuhan pribadi kita. Lalu kita juga bisa melakukan evaluasi dan meningkatkan keterampilan manajemen waktu kita secara berkala. Dan kesimpulan yang terakhir adalah dengan adanya disiplin dan konsistensi itu merupakan kunci dari keberhasilan kita. Akhir kata, saya ingin menyampaikan bahwa mengelola waktu secara efektif itu adalah keterampilan penting yang dapat kita tingkatkan untuk pula meningkatkan telah menyimak pembahasan tentang manajemen waktu dan produktivitas PKL. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.